Pastikan berjalan lancar Wapres tinjau program MBG di Depok. Warga marahi Menteri Bahlil saat pantau distribusi gas di Tangerang. TNI AD beri umroh gratis bagi prajuritnya yang berprestasi. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan pemantauan program makan bergizi gratis di SMPN 11 dan SMAN 4 Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal. Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memastikan program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal, Wakil Presiden Gibran Rakabuming konsisten melakukan pemantauan langsung ke berbagai daerah. Wapres kembali meninjau implementasi program MBG di SMPN 11 dan SMAN 4 Depok, Jawa Barat pada 4 Februari 2025. Setibanya di SMPN 11 Depok, Wapres langsung meninjau sejumlah ruang kelas dan menyaksikan kegiatan makan pagi bersama para siswa. Menu hari ini terdiri dari nasi putih, ayam katsu, sayur sawi hijau atau caisin, jeruk dan susu kotak, menyajikan kombinasi nutrisi seimbang yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak. Usai meninjau pelaksanaan MBG di SMPN 11 Depok, Wapres melanjutkan kunjungan ke SMAN 4 Depok yang berlokasi tak jauh di sekolah ini. Wapres kembali menyaksikan antusiasme para siswa saat menyantap menu makanan bergizi gratis yang kali ini terdiri dari nasi putih, sayur buncis, ayam teriyaki, jeruk dan susu kotak. Selain berdialog dengan para siswa, Wapres juga membagikan paket buku tulis dan meninjau program Razia Ganteng dari Kapten Barbershop yang sedang berlangsung di kedua sekolah. Dalam program ini, beberapa siswa yang berambut panjang dan kurang rapi dicukur secara gratis. Pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan bahwa program MBG di SMPN 11 dan SMAN 4 Depok berjalan dengan lancar. Menurutnya, para siswa menyantap makanan dengan lahap. Jadi saya lihat anak-anak SMA 4 Depok ya cukup lahap untuk menyantap menu hari ini. Ya. Untuk makanan sendiri tanggapannya Mas Gibran bagaimana? Saya kira cukup oke hari ini ya. Kalau nanti mungkin setelah saya pulang jika ada evaluasi silakan nanti bisa disampaikan berita. Tadi ada tim PDN yang standby di sini juga ya. Terkait menu yang disediakan, Wapres menyebutkan bahwa komposisinya sudah cukup baik dan telah dipantau langsung oleh Badan Gizi Nasional. Namun, Wapres membuka ruang untuk masukan dan evaluasi jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer tetap boleh menjual gas LPG 3 kg seperti biasa. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad setelah berkomunikasi dengan Presiden terkait kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer yang sebelumnya diterapkan mulai 1 Februari 2025. Menurut Dasko, keputusan ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses gas LPG 3 kg dengan harga yang wajar. Ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal.
Dasko menambahkan bahwa sambil berjualan seperti biasa, pengecer-pengecer ini akan diproses menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan distribusi LPG 3 kg tetap sesuai regulasi. Sebelumnya, pemerintah resmi melarang pengecer penjual gas LPG 3 kg dan hanya mengizinkan transaksi di pangkalan atau sub penyalur resmi Pertamina. Namun kebijakan ini menuai kritik karena dinilai menyulitkan masyarakat kecil dalam mendapatkan LPG bersubsidi. Dengan kebijakan terbaru ini diharapkan distribusi gas LPG 3 kg lebih merata dan tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, pemerintah resmi menetapkan aturan penjualan gas LPG 3 kg hanya boleh dilakukan di pangkalan atau subsektor resmi penyalur yang terdaftar di Pertamina. Namun sejumlah warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat merasa kurang setuju dengan adanya peraturan ini. Warga menilai hal ini menyulitkan mereka, terlebih ketika jarak antara agen dan permukiman warga yang cukup jauh, serta jam buka agen yang tidak menentu. Pembelian gas LPG melon 3 kg kini hanya bisa dilakukan di pangkalan atau subsektor penyalur resmi yang terdaftar di Pertamina. Aturan ini ditetapkan pemerintah terhitung mulai dari tanggal 1 Februari kemarin dengan tujuan agar gas LPG tersalurkan dengan baik secara tepat sasaran ke warga yang membutuhkan dengan harga yang sesuai edaran pemerintah. Namun langkah tersebut dirasa warga kurang efektif. Di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat misalnya, warga mengaku aturan ini justru menyulitkan mereka. Jarak antara pemukiman dengan agen yang jauh serta jam buka agen yang tidak menentu membuat warga kesulitan untuk mendapatkan gas guna memenuhi keperluan sehari-hari mereka. Selain itu, tingginya permintaan gas 3 kg terkadang membuat pangkalan gas LPG kewalahan dan membuat warga harus antri berjam-jam. Bahkan besar kemungkinan ketika warga yang sudah antri lama tidak mendapatkan gas karena gas yang tersedia bisa langsung ludes. Masyarakat yang akan membeli gas LPG pun juga harus menunjukkan tanda pengenal yakni KTP agar bisa mendapatkan gas. Nyari-nyari gitu ya, yang pemasok itu harus adalah tiap hari gitu, walaupun misalkan pemasoknya sedikit tapi tiap hari ada gitu. Jangan sampai kayak kemarin kan seminggu hilang nggak ada. Masyarakat berharap pemerintah agar mengkaji ulang peraturan yang sudah digulirkan sehingga penjualan gas LPG 3 kg tidak menyulitkan mereka. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tim Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang warga tak kuasa meluapkan kekesalannya kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memantau langsung distribusi gas LPG ukuran 3 kg di Kota Tangerang, Banten Selasa siang. Insiden ini pun sempat berlangsung tegang saat petugas berusaha mengamankan warga yang protes tersebut. Siap. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Inilah aksi protes salah seorang warga kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat memantau langsung proses distribusi gas LPG di salah satu pangkalan gas LPG di Kota Tangerang, Banten pada Selasa siang. Bahlil disemprot langsung oleh warga bernama Effendi yang kesal lantaran hilangnya gas LPG ukuran 3 kg di pasaran. Menurut warga, regulasi yang melarang penjualan gas bersubsidi di warung hanya menyusahkan dan mengganggu produktivitas warga yang membutuhkan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari maupun berjualan. Aksi protes ini juga sempat mendapat dukungan dari warga lainnya yang tengah mengantri gas LPG di lokasi tersebut. Tak berhenti di situ, emosi Effendi memuncak ketika petugas mencoba melerainya. Masyarakat tuh mau cari uang juga susah, mau cari kerja susah, mau masak juga, mau antri juga susah. Lalu mau kapan merdeka apa namanya ini? Ini konyol-konyolan pemerintah. Negara kok pakai percobaan? Nggak benar seperti ini. Pada kesempatan ini, Menteri Bahlil Lahadalia memastikan akan aktifkan kembali penjualan di tingkat pengecer, namun di rumah menjadi sub pangkalan. Di mana untuk harga dikendalikan pemerintah yakni Rp19.000 per tabung 3 kg. Untuk hindari penyelewengan distribusi dari oknum berupa pengoplosan ke tabung 12 kg dan dijual kepada kalangan industri. Dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan dengan harga yang kita kontrol agar harganya tidak dinaikkan semau-maunya. Kalau harganya dinaikkan Rp25.000, Rp30.000 per kilogram per galon,
Itu kan kasihan. Sementara kita itu kan subsidi yang paling tinggi 19.000. Mereka jualan, ya, gitu ya. Menyikapi permasalahan tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan langsung agar gas LPG ukuran 3 kg dikembalikan ke pengecer. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan di Berita Nasional Pagi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Saat ditemui media, Dasko menyebut bahwa kebijakan Kementerian ESDM untuk menertibkan pengecer merupakan kebijakan yang berasal dari internal Kementerian ESDM sendiri. Enggak, saya kan memang Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut bahwa kebijakan Kementerian ESDM untuk menertibkan pengecer merupakan kebijakan yang berasal dari internal Kementerian ESDM sendiri. Dirinya menyebut kebijakan tersebut muncul guna menertibkan harga gas LPG yang cenderung mahal dan tidak seragam di masyarakat. Lebih lanjut, Dasko menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan agar masyarakat tetap bisa membeli gas LPG 3 kg. Kami sengaja minta waktu ketemu untuk berkomunikasi sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat, itu menyampaikan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang kemarin kesulitan mendapatkan LPG. Nah, sehingga kemudian dari hasil komunikasi itu ya tadi pagi Presiden sudah turun tangan meminta agar Kementerian SDM mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang tadinya tidak bisa berjualan. Demikian. Jadi sebenarnya setelah dicek itu ada kebijakan dari internal Kementerian SDM itu untuk mengaktif supaya menertibkan pengecer-pengecer yang harganya tidak seragam dan cenderung mahal di masyarakat. Nah, kemudian ternyata dalam waktu yang bersamaan penertiban itu ternyata menimbulkan dampak yang seperti kita sama-sama tahu. Nah, sehingga akhirnya dari hasil komunikasi semalam dan dievaluasi tadi pagi, Presiden kemudian meminta supaya secara parsial dilakukan administrasi penertibannya, tetapi pengecer-pengecer bisa sambil berjualan dulu supaya rakyat tetap bisa membeli LPG-nya. Demikian. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Jelang pelantikan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung Selasa siang menemui PJ Gubernur Teguh Setiabudi di Gedung Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Saat menjabat nanti, Pramono mengaku akan membawa 7 staf khusus di luar ASN untuk membantu dirinya dan Rano Karno bekerja membangun Jakarta. Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2024-2029 Pramono Anung Selasa siang menemui PJ Gubernur DKI Teguh Setiabudi di Gedung Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Kedatangan Pramono jelang pelantikan gubernur oleh Presiden Prabowo untuk melihat langsung kondisi balai kota, termasuk ruang kerja gubernur yang nanti akan dipakainya. Pertemuan tersebut juga untuk mensinkronisasi antara tim transisi dan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Sementara untuk membantu dirinya dan pasangannya Rano Karno bekerja membangun Jakarta, Pram mengaku akan membawa 7 staf khusus yang merupakan tenaga profesional di luar ASN. Sebelumnya pada Minggu 26 Januari lalu, Wakil Gubernur DKI terpilih Rano Karno juga telah menyambangi Gedung Balai Kota untuk melihat ruang kerja dan kondisi kantor pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Mengenai tugas pekerjaan sehari-hari dan juga tentunya hal yang menyangkut personalia, saya memang betul-betul ingin mendapat, insya Allah akan dilantik oleh Bapak Presiden menjadi Gubernur Jakarta. Selain itu tentunya persoalan-persoalan real di Jakarta saya juga ingin tahu, dan saya sampaikan juga kepada Pak Gubernur bahwa saya terbiasa bekerja dengan ASN yang ada, siapapun ASN itu, sehingga dengan demikian ini mudah-mudahan menjadi hal yang
secara clear message-nya saya sampaikan kepada birokrasi yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Berita Nasional TV. Waalaikumsalam, Pak. Kamu semangat dong. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto beri arahan TNI Angkatan Darat fokus mengurus masalah ketahanan pangan demi memperkuat lumbung pangan yang ada di daerah. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pejabat TNI Angkatan Darat lewat video conference dalam rapat pimpinan TNI Angkatan Darat yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo Subianto beri arahan TNI Angkatan Darat fokus mengurus masalah ketahanan pangan demi memperkuat lumbung pangan yang ada di daerah. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pejabat TNI Angkatan Darat lewat video conference dalam rapat pimpinan TNI Angkatan Darat yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Perintah Presiden tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan melanjutkan beberapa program ketahanan pangan seperti memanfaatkan lahan tidur di seluruh Indonesia menjadi perkebunan dan lumbung pangan. Tadi di sela-sela Rapim, tadi sempat ada pengarahan dari Presiden juga, bahwa Presiden sangat fokus tentang masalah pangan ini. Jadi nanti bagaimana hasil itu bisa betul-betul ditampung oleh Bulog dalam hal ini, dan juga memastikan harga itu bisa dibeli dengan harga yang baik. Baik buat petani, baik buat si pengusaha. Dalam proses pemanfaatan lahan tersebut, TNI Angkatan Darat menggandeng beberapa pihak, diantaranya PT Perkebunan Nasional atau PTPN dan Kementerian Kehutanan. Kerjasama itu dilakukan agar pemanfaatan lahan tidak terbentur izin sehingga dapat diolah secara maksimal. Memaksimalkan lahan-lahan tidur yang ada. Jadi sebetulnya kita banyak lahan-lahan yang punya PTPN, Kehutanan, dan lain sebagainya. Sementara ini memang di daerah-daerah tersebut kita perlu ada proses di masalah pengairan. Jadi sementara ini kami sudah, kalau ada di daerah-daerah yang kemungkinan pengairannya baik, kita lakukan pengairan di situ. Kami sudah ada pipanisasi, ada pompa hidram yang kita lakukan yang sudah bisa mengairi sekitar 50-an ribu hektar. Itu kami data lengkap ya, desa mana sekian hektar kami lengkap datanya. Tidak hanya menggandeng kementerian dan pihak perusahaan negara, TNI Angkatan Darat juga turut menggandeng masyarakat setempat dalam proses pengolahan lahan. Selain itu, pihak TNI Angkatan Darat juga sudah membangun ribuan titik air di beberapa daerah untuk dijadikan sebagai sumber air lahan di pertanian tersebut. Nantinya hasil tani yang dikelola oleh prajurit TNI tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan program ketahanan pangan tersebut akan terus berlangsung demi terwujudnya swasembada pangan dan memasok kebutuhan pangan program makan bergizi gratis seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Syana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberangkatkan umroh gratis kepada prajuritnya yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian prajurit serta PNS TNI Angkatan Darat. Jenderal Maruli Simanjuntak didampingi dengan Ketua Umum Persidkat Tika Chandra Kirana secara resmi memberangkatkan 302 calon jemaah umroh di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jenderal Maruli mengatakan program pemberangkatan umroh kepada prajurit berprestasi ini sudah sering dilakukan dan digelar secara rutin tiap tahun melalui dana usaha seperti Yayasan Kartika Eka Paksi hingga Balai Kartini. Ya, jadi kami ini kan punya yayasan, ada YAKEP, ada juga koperasi yang sudah menghasilkan dana, sehingga sebetulnya kita sudah melakukan ini secara rutin. Jadi malah nanti kalau misalnya nanti usaha-usaha kita bisa berjalan baik,
Ya, ada Balai Kartini, ada Persit yang memberangkatkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih memperbanyak atau rutinitasnya kita bisa tingkatkan. Ia melanjutkan kegiatan beribadah menjadi dasar yang baik untuk mendukung kegiatan-kegiatan anggotanya dalam menjalankan pengabdian kepada negara dan bangsa. Mengenai syarat bagaimana seorang prajurit dapat diberangkatkan umroh, ia menjelaskan bahwa beberapa ketentuannya adalah berprestasi, bekerja dengan baik, serta memiliki kegiatan sehari-hari dengan optimal. Ya, berprestasi, bekerja baik, kesehariannya juga luar biasa. Ini kan banyak teman-teman kita yang berangkat umroh ini dari Duga, dari pedalaman-pedalaman yang di mana? Papua dan juga Morotai yang jauh-jauh itu. Ya begitulah cara kami memberikan penghargaan pada mereka. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan penghargaan ini kepada para prajurit sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasi dan pengabdian prajurit serta PNS TNI Angkatan Darat. Diketahui keberangkatan jemaah umroh terbagi atas 3 gelombang dan akan kembali ke tanah air pada tanggal 12 Februari 2025. Dari Jakarta, Syana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, meluapnya air Sungai Tuntang yang merendam jalur rel di kilometer 32+57 antara stasiun Karangjati dengan stasiun Gubuk, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, membuat PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta terpaksa membatalkan beberapa perjalanan kereta api untuk keberangkatan tanggal 3 hingga 5 Februari 2025. PT Kereta Api Indonesia terus menggeber proyek perbaikan jalur perlintasan di kilometer 32+57 antara stasiun Karangjati dengan stasiun Gubuk, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah yang rusak akibat luapan air Sungai Tuntang. Meski sudah hampir 2 pekan, PT KAI menerapkan rekayasa pola perjalanan memutar, namun hal itu ternyata belum mampu mengatur trafik perjalanan kereta api. Terbukti untuk keberangkatan kereta tanggal 3 hingga 5 Februari mendatang, PT KAI terpaksa membatalkan beberapa perjalanan kereta api. Keberangkatan dari stasiun Gambir yang dibatalkan adalah KA2A Argo Anggrek, relasi Gambir Surabaya Pasar Turi berangkat pukul 08.20 waktu Indonesia Barat. Dan KA42 Sembrani relasi Gambir Surabaya Pasar Turi keberangkatan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan di stasiun Gambir yakni KA1 Argo Anggrek, relasi Surabaya Pasar Turi Gambir yang tiba pukul 16.55 waktu Indonesia Barat dan KA39 Sembrani relasi Surabaya Pasar Turi Gambir yang tiba pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 1 Jakarta menginformasikan bahwa beberapa perjalanan kereta api dengan terpaksa dibatalkan akibat adanya gangguan perjalanan beberapa hari yang disebabkan oleh luapan air di jalur rel pada kilometer 32+5/7 antara stasiun Karangjati dan stasiun Gubuk, Kabupaten Gerobokan di lintas Semarang, Surabaya. Sebagai bentuk kompensasi, KAI memberikan pengembalian biaya tiket 100%, reschedule perjalanan tanpa biaya tambahan, serta servis recovery bagi penumpang yang mengalami keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.